Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Di awal renungan kita pada malam hari ini, saya ingin bertanya, pemikiran apa yang muncul atau pertanyaan apa yang muncul ketika tema renungan kita malam ini begitu singkat? Ayo. Mungkin ada kesan ketika saya melemparkan tema renungan kita pada malam hari ini dengan tema ayo. Mungkin ada yang mau berbicara sebentar. Pemikiran apa yang muncul? Atau pertanyaan apa yang muncul? Kok temanya begini? Mungkin ada yang mau berbagi. Silakan Bapak Ibu yang mau berbagi, boleh buka unmute. Saya Pastor, ketika saya membaca judul ini, ayo, berarti ini satu ajakan Pastor. Oh, satu ajakan. Ya. Terus yang berikutnya, di bawahnya ada kata God's way. Itu next exit, berarti jalannya Tuhan itu ada solusinya. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, itu yang sekilas bisa saya tangkap Pastor. Di sampingnya ada my way, no exit, berarti kalau kita memakai akal pemikiran kita, ada jalan keluarnya, Pastor. Kira-kira begitulah yang bisa saya tangkap, Pastor. Terima kasih. Lagi satu orang mungkin ada satu pemikiran yang muncul begitu aja ketika mendengar tema renungan kita malam hari ini, ayo. Mungkin ada satu macam cetusan pikiran, kok temanya ayo atau bagaimana ya? Mungkin ada pemikiran-pemikiran yang datang ketika pertama kali membaca tema ini, judul. Selamat malam Romo. Kalau Malam. mungkin ini adalah ajakan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi berserah kepada kehendaknya Tuhan, tidak memaksakan kehendak kita. Itu mungkin Romo yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Saya membaca Alkitab dan terus membaca entah pada malam hari atau pada saat misa atau persiapan misa atau dengan sendirinya berjuang untuk membaca, saya menemukan satu kata ayo dalam Alkitab. Yaitu dalam Yesaya bab 55 ayat 1 sampai 8. Dan itu saya temukan kata ayo itu sekitar 13-14 tahun yang lalu ketika saya membaca kitab suci. Dan ketika saya menemukan kata ayo ini, saya jadikan kata ini sebagai moto tabisan saya. Pada tahun 2010 saya ditabiskan dan saya mengambil moto dengan begitu singkat, ayo. Tidak ada kata lain. Saya teringat ketika itu kebetulan tante saya suster. Sampai dia marah. Karena suster berpikir saya sedang bermain-main, sedang lelucon. Karena ketika dia tanya, nanti moto kamu dalam tabisan itu apa? Saya bilang ayo. Dia marah. Begitu saking marahnya, sampai dia katakan, kamu itu sudah mau ditabiskan, tapi kamu masih bisa membuat lucu yang tidak lucu. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di mana itu kata ayo dan bagaimana seruan Tuhan, seperti yang dikatakan tadi Bapak, itu adalah seruan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca dari
Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah apa yang maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan perintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kuasa Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah seorang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah isi lengkap dari perikop 55, Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 8 yang dimulai dengan kata ayo. Ketika saya memilih perikop ini, terutama memilih kata ayo ini sebagai penyemangat dalam panggilan saya, sebagai kata yang selalu mendorong saya untuk terus berjalan sampai akhirnya tiba di tanah Rusia 12 tahun yang lalu. Saya merasa Tuhanlah yang membuka hati saya kala itu untuk memilih perikop ini sebagai penyemangat, sebagai motivasi yang mendorong saya untuk terus bermisi dimanapun, terutama di tanah Rusia. Sesungguhnya ketika saya memilih perikop ini atau tema renungan kita pada malam hari ini sebagai penyemangat dalam panggilan, dalam misi di Rusia, perikop ini sesungguhnya sampai saat ini sungguh menginspirasi saya. Mengapa saya katakan sampai saat ini? Karena kata ayo itu serta seluruh isi perikop yang baru kita dengar sungguh menyadarkan saya, yang pertama, saya melihat diri sebagai orang yang terus haus dan tidak mempunyai uang. 12 tahun yang lalu ketika saya menginjakan kaki pertama kali di Rusia, saya hanya membawa satu koper dengan tas yang berisi dokumen. Pertanyaan waktu itu muncul dari para imam SPD di Rusia yang kebetulan bertemu dengan saya. Kok bapaknya hanya satu koper? Kamu kan bukan datang untuk jalan-jalan, tetapi untuk menetap dan tinggal dan bermisi di Rusia. Waktu itu saya tidak punya kata-kata untuk menjawab. Saya bilang, inilah saya. Koper ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan misi saya. Perasaan merasa diri haus dan lapar itu yang membuat saya bertahan sampai saat ini. Saya merasa haus dan lapar secara rohani. Sebagai seorang misionaris, saya merasa haus dan lapar. Lapar akan doa. Haus akan perbuatan baik. Lapar akan hal-hal yang menjadikan saya sebagai orang yang boleh dikatakan berguna
bagi orang lain yang ada di sekitar saya. Saya merasa lapar dan haus untuk terus meningkatkan iman saya. Saya merasa lapar dan haus untuk menjadi pribadi yang lebih beriman. Pribadi adalah pribadi yang berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melihat situasi atau konteks kehidupan kita sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang beriman, terutama kita sebagai orang Katolik, seringkali bukanlah Katolik yang lapar dan haus. Kita merasa diri selalu kenyang, kita merasa diri selalu dahaga kita dipuaskan oleh sikap kita, oleh doa kita, oleh rutinitas kita. Karena itu, sebagai orang beriman, kadang kita bahkan sering kita merasa diri bahwa kita tidak lapar dan tidak pernah haus. Sekiranya itu adalah tantangan yang paling besar yang kita hadapi sekarang ini dalam konteks pertumbuhan iman gereja Katolik. Saya seringkali iri ketika melihat umpamanya, inilah sekedar contoh bagaimana orang Protestan begitu tekun membaca Alkitab, memahaminya, walaupun mungkin sekarang penafsirannya adalah penafsiran yang parsial, penafsiran yang hanya satu konteks tertentu tanpa mengaitkan dengan konteks. Tapi mereka betul menghafal atau boleh dikatakan betul-betul masuk dalam Alkitab itu. Atau dalam umpamanya dalam gereja atau dalam agama Islam begitu banyak, baik orang muda, baik orang tua, baik orang-orang dewasa, anak kecil, begitu semangat untuk datang ke masjid. Menjadi pertanyaan besar, mengapa dalam gereja Katolik sudah boleh dikatakan menurun antusiasme iman untuk datang bertemu Tuhan di gereja? Itu menjadi pertanyaan yang menantang saya di sini. Mengapa? Mengapa dalam gereja-gereja lain atau dalam agama Islam begitu banyak orang yang datang masuk ke dalam gereja dan berbicara atau berdoa kepada Tuhan? Saya kira alasan yang pertama dan utama adalah kita sebagai orang beriman secara Katolik seringkali tidak pernah merasa lapar dan haus. Saya paham bahwa kita berdoa, kita melaksanakan aktivitas kita sebagai orang beriman, datang ke gereja, hidup sesuai dengan hukum gereja, 10 perintah Allah. Kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Katolik. Kita melaksanakannya semua itu, tetapi seringkali kita cepat puas dengan hal-hal doa, dengan kontak batin kita dengan Allah, dengan usaha kita untuk berbuat baik. Kita tidak lagi melaksanakan perintah Tuhan itu ketika kita merasa diri puas, ketika kita merasa diri tidak lapar, dan ketika merasa diri tidak pernah haus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika saya hidup dan ada di tengah-tengah umat beriman di sini, saya merasa bahwa setiap misionaris atau setiap orang Katolik itu pertama-tama itu harus merasa diri pribadi yang lapar dan haus. Dan kalau kita merasa diri menjadi pribadi yang lapar dan haus, maka Tuhan akan memberikan gandum tanpa uang pembeli dan anggur dan susu tanpa bayaran. Kata-kata ini terus mendorong saya untuk hadir di tengah kehidupan umat di Siberia, Rusia. Kalau kita merasa diri terus merasa haus, terus merasa lapar, maka kita menginginkan hal yang lebih. Kita akan mencari air secara fisik ya. Secara rohani kita akan mencari Tuhan, kita akan mencari gereja, kita akan mencari kesempatan untuk selalu berdoa dan kontak batin dengan Allah. Tetapi ketika kita tidak pernah merasa haus dan lapar lagi, maka kita akan pergi dari dapur, pergi dari gereja, keluar dari doa-doa kita. Kita akan mencari sesuatu yang lain, kepuasan lain.
Dan kepuasan itulah yang terus membawa kita untuk keluar dari iman kita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin 12 tahun yang lalu, ketika saya memilih perikop ini sebagai penyemangat atau penginspirasi dalam misi, saya tidak pernah berpikir sampai pada hal seperti ini. Sampai kita melihat dalam ayat 5. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Satu mujizat yang terjadi, bahwa Tuhan membiarkan saya menjadi orang yang lapar dan haus, dan Dia selalu memberikan roti dan gandum tanpa bayaran, tanpa uang, susu, madu tanpa bayaran, dan akhirnya saya bisa membagikan itu kepada orang yang lain. Tapi ketika mungkin saya merasa saya sudah memiliki semuanya, saya adalah seorang imam yang selalu berdoa. Walaupun dalam konteks-konteks tertentu saya tidak bisa mengatakan imam adalah pribadi yang selalu berdoa. Kita tidak akan pernah bisa membagikan sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk dibagikan. Kita harus paham juga konteks kehidupan kita atau kelemahan pribadi kita. Kita sulit untuk membagikan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita itu betul-betul membutuhkan, contoh hal yang paling praktis. Kalau kita memiliki telepon atau HP, kita sangat membutuhkan itu. Dan itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak akan pernah lepas. Tidak akan pernah kasih kepada orang lain. Tetapi ketika ada sesuatu yang lebih, umpamanya ada 2 atau 3 HP, kita bisa bagikan itu kepada orang lain. Itu berarti bahwa kita bisa membagi secara rohani kepada orang lain. Atau bermisi mewartakan kasih Allah kepada orang lain, kalau dalam hati kita itu sudah ada kasih Allah itu sendiri. Sudah ada kegembiraan Allah itu sendiri. Sudah ada sabda Tuhan yang hidup dalam diri kita. Tetapi ketika kita tidak memiliki sesuatu untuk dibagikan, kita akan lari. Kita akan mencari sesuatu yang lain yang memuaskan diri kita. Dan kita merasa, saya sudah berdoa. Saya sudah membaca kitab suci. Saya sudah pergi misa. Tetapi kita masih mengalami kekurangan untuk dibagikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mengapa saya menekankan hal ini? Bahwa kita terkadang tidak memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Tuhan menegaskan dalam perikop yang sama, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tapi Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Untuk mencarinya selama ia dekat. Tetapi kalau kita sudah merasa tidak haus, kalau kita sudah merasa tidak lapar, maka kita tidak akan menemukan Tuhan yang dekat dengan kita. Dan kita tidak akan mencari Dia selama ia dekat. Satu pengalaman rohani yang menantang kita untuk selalu mencari Tuhan. Saya sungguh-sungguh senang masuk dalam kelompok ini karena saya merasa bahwa kelompok seperti ini adalah orang-orang yang berjuang untuk mencari Tuhan selama ia dekat dan berjuang untuk berseru kepadanya selama ia ada di samping kita. Kalau saya boleh jujur, kelompok doa seperti ini adalah kelompok doa, boleh dikatakan, kelompok doa yang berjuang untuk memiliki lebih dari apa yang sudah dimiliki saat ini. Karena ketika kita sudah memiliki lebih, maka kita bisa membaginya kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman membagi ini sangat dirasakan oleh saya ketika berjalan dan terus bermisi
di Siberia ini. Pada minggu lalu dalam khotbah bagaimana perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus. Dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Menjelaskan kitab suci, menjelaskan sabda Allah. Tapi saat itu murid-murid ini belum membuka matanya untuk melihat ini Yesus atau tidak. Tapi ketika Yesus mengambil roti dan anggur, terjadi proses ekaristi. Mereka akhirnya terbuka matanya. Ini Yesus. Di sini kita lihat bahwa sabda Tuhan dan ekaristi itu adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kita. Dan kita tidak boleh merasa kenyang, kita tidak pernah merasa tidak haus lagi, tapi kitab suci itu harus dicerna, harus dipahami, harus dibaca, harus direnungkan. Dan ketika kitab suci sudah direnungkan, maka tugas kita adalah untuk datang ke gereja menerima tubuh dan darah Kristus. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita memiliki lebih yang harus kita bisa bagikan kepada orang lain. Jadi murid-murid Yesus itu kemudian berdiri dan pulang ke Yerusalem untuk menceritakan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Menjadi pertanyaan, apa yang harus saya ceritakan kalau saya tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sendiri? Apa yang mau saya wartakan di sini kalau saya sungguh-sungguh tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sendiri? Benar, kita berdoa, kita datang ke gereja, kita membaca kitab suci. Tetapi apakah dengan membaca kitab suci, dengan berdoa itu, kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Mari kita belajar dari sikap Thomas. Kita sekarang masih mengalami masa Paskah. Kita Thomas. Kita lihat. Pada perjumpaan pertama ketika Yesus menampakkan diri kepada 11 murid yang lain, Thomas tidak ada. Thomas tidak ada. Lalu ketika murid-murid yang lain mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas mengatakan, saya tidak percaya. Saya puji dengan Thomas. Saya sebagai pribadi yang mengalami misi di Siberia ini, saya setuju dengan Thomas. Mengapa? Bagaimana saya boleh dikatakan bisa percaya kepada kesaksian dengan kesaksian murid-murid yang juga berdosa seperti saya? Apakah saya percaya dengan kesaksian murid-murid yang juga menyangkal Yesus? Lari ketika Yesus memikul salib. Lari ketika Yesus mati di kayu salib. Thomas adalah orang yang dipanggil oleh Yesus untuk ke Getsemani. Untuk mengalami penderitaan. Tetapi Thomas juga hilang. Tapi menjadi pertanyaan untuk Thomas, apakah saya boleh percaya kepada kesaksian murid-murid lain ini yang juga tidak ada ketika Yesus mati? Ketika Yesus mati semuanya lari. Apakah saya percaya? Apa yang dilakukan Thomas? Terjadi perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia tidak pernah merasa tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa bahwa dahaganya terpuasi, tapi dia mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu untuk kedua kalinya. Dia datang di mana murid-murid itu berkumpul. Dan apa yang dilakukan? Dia menyentuh luka Yesus. Yesus katakan, masukkan jarimu ke lukaku. Di sini yang pertama, saya tetap setuju dengan Thomas. Thomas tentunya sebagai orang yang berdosa, murid yang berdosa, dan dia itu tidak pernah menyangkal bahwa dia tidak berdosa. Dia mau merasakan bahwa Yesus dengan lukanya itu, luka yang kita buat. Bukan luka yang dibuat oleh Yesus sendiri, tetapi luka dosa-dosa kita. Thomas mau melihat apakah dosa saya ada dalam luka itu. Thomas begitu pandai untuk memahami konteks seperti itu.
Kalau Thomas berdiri dan melihat atau langsung percaya pada kesaksian murid-muridnya, mungkin dia tidak melihat sendiri apa yang menyebabkan luka Yesus itu tetap ada. Itu adalah dosanya sendiri, dosa dari Thomas itu sendiri. Walaupun di sisi yang lain, Thomas adalah pribadi yang membuat Yesus menderita karena dia untuk kedua kalinya menyentuh luka yang sama. Jadi, dua contoh kecil ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya pada akhir perikop kita pada malam hari ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu yang saya alami dalam suatu proses misi yang panjang, kurang lebih selama 12 tahun di Rusia. Saya merasa bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang tidak akan pernah sama dengan rancangan saya. Dan jalan Tuhan itu tidak akan pernah sama dengan jalan saya. Maka saya harus menjadi pribadi yang lapar dan haus. Kalau saya tidak menjadi pribadi yang lapar dan haus dan cepat puas, maka saya tidak akan pernah memahami rancangan Tuhan dan tidak pernah akan ikut pada jalan Tuhan. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami di Siberia. Kehidupan orang-orang di sekitar gereja atau di sekitar paroki adalah orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita, baik sebagai pastor, suster, atau umat biasa. Kehadiran kita adalah kehadiran yang dalam tanda petik bisa menyelesaikan persoalan hidup mereka. Saya pernah mengatakan juga dalam kelompok ini bahwa misi di Rusia itu adalah misi pintu dapur. Misi mengikuti pintu dapur. Karena hanya dengan itu kita bisa memahami situasi atau konteks kehidupan orang di sekitarnya. Kalau kita datang dari pintu depan, umpamanya kita membawa suatu hadiah atau suatu, boleh dikatakan, bungkusan bantuan. Kalau kita ikut pintu depan, maka orang yang menerima dalam rumah itu, menurut pemahaman saya dalam refleksi kehidupan rohani saya, dengan satu pemahaman kalau mereka terima bahwa saya harus mengembalikan apa yang dia berikan kepada saya. Tapi ketika kita masuk lewat pintu dapur membawakan sesuatu untuk mereka, tidak ada rasa untuk mengembalikan barang-barang itu. Karena barang-barang itu mungkin yang pertama, mereka tidak lihat. Yang kedua, betul-betul diberi dari hati yang tulus. Maka proses untuk menyentuh atau membuat orang-orang di sekitar kita itu bisa menjawab apa yang menjadi persoalan kita adalah menghadirkan diri di tengah kehidupan mereka. Saya kira di sana saya menemukan adanya rancangan Tuhan. Rancangan untuk ada bersama dengan orang-orang kecil atau orang-orang yang membutuhkan itu. Itu secara fisik. Lalu secara rohani. Sesungguhnya begitu banyak jalan yang Tuhan berikan kepada setiap orang untuk dekat kepadanya. Dan saya itu lihat begitu banyak orang yang datang ke gereja itu, walaupun tujuannya sama, datang ke gereja. Tetapi jalan mereka menuju ke gereja untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sangat jauh berbeda. Kita coba melihat beberapa contoh yang mau saya ceritakan di sini. Beberapa hari yang lalu, ada orang dari tempat yang sangat jauh, bahkan dari negara lain, dari negara Belarusia, datang hanya untuk meminta Sepertinya jaringan pastor
saya melanjutkan bagaimana pada akhirnya seruan untuk mengikut Tuhan atau menjalankan misi di Siberia itu terus berjalan dan menjadi suatu pengalaman yang sangat menarik dan terus menguatkan saya adalah berjalan bagaimana saya bisa berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa teman-teman saya atau orang-orang yang kenal dengan saya itu bukan hanya yang Katolik. Bahkan ada yang mabuk, ada juga ada kelompok-kelompok yang menderita karena ada keluarganya yang pemabuk. Bukan pemabuknya, tetapi anggota keluarganya yang sungguh sengsara karena salah satu atau beberapa orang dalam keluarga itu yang pemabuk. Jadi sesungguhnya seruan ayo ini adalah seruan yang begitu menguatkan saya untuk bertahan sampai saat ini di Siberia. Sampai saat ini begitu banyak pengalaman yang mau menekankan atau memberikan penguatan kepada saya bahwa pilihan itu yang saya lakukan untuk menjadi imam dan yang berikutnya untuk hadir dan menjalankan misi di Rusia itu bukan satu pilihan yang salah. Itu adalah pilihan yang pada ujungnya mau saya katakan bahwa itu adalah rancangan Tuhan dan jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya untuk hadir, untuk mengambil bagian pada turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan, yang Tuhan rancangkan untuk orang-orang yang saya jumpai, yang saya temui di Siberia ataupun di mana saja. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mau mengatakan, jadilah pribadi yang beriman yang tetap haus, tetap lapar, tidak cepat puas. Karena hanya dengan itu kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi dengan orang lain karena kita sudah memiliki hal yang harus kita bagikan dengan orang lain. Jadi saya ingin selagi berada dengan Bapak Ibu mau mengatakan, ayo, hai orang yang haus, minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saya sudah menerima begitu banyak dari Tuhan tanpa bayar dan tanpa uang. Dan kini saatnya saya bisa berbagi kepada orang lain tanpa uang dan tanpa bayaran. Itu adalah prinsip yang saya ambil atau kesimpulan yang saya ambil dari seluruh perjalanan hidup saya sebagai seorang Katolik, sebagai seorang biarawan, sebagai seorang imam, ketika Tuhan mempercayakan saya, ayo, pergilah dan wartakanlah Injil. Sebab masih begitu banyak orang yang menanti kabar baik yang datangnya dari Tuhan lewat perantaraan kita sebagai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, harap kata ayo ini tidak menjadi barang lelucon, tidak menjadi sesuatu yang dipertanyakan, tapi ayo itu adalah seruan dari Tuhan kepada kita. Karena pada kenyataannya, kita adalah orang-orang beriman yang sudah mendapat begitu banyak dari Tuhan. Dan kini saatnya kita bisa berbagi kepada orang lain tanpa uang pembeli. Dan terus-terus berbagi tanpa uang. Itulah pengalaman perjalanan misi saya sejak saya memilih moto ini sampai pada saat ini. Ternyata pilihan itu bukanlah pilihan yang salah, tetapi pilihan yang benar. Walaupun dalam perjalanan itu kita harus membuktikan pilihan itu. Karena pilihan itu adalah pilihan yang datangnya dari Tuhan. Tetapi harus ingat bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Karena itu ketika kita sakit, ketika kita mengalami persoalan dalam hidup, dalam bisnis, atau dalam persoalan-persoalan lain dalam keluarga, itu menunjukkan bahwa Tuhan memilih kita untuk berjuang agar rancangan kita itu harus disatukan dengan rancangan Allah. Dan jalan Tuhan itu harus disatukan dengan jalan Allah. Kalau kita tidak bisa
menyelesaikan persoalan itu berarti bahwa rancangan kita itu di atas dan rancangan Tuhan itu ada di bawah. Jalan Tuhan itu ada di tempat lain dan jalan kita itu ada di tempat lain. Maka tidaklah terjadi perjumpaan seperti yang dikatakan pada awal perikop itu. Hai orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Dan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sekian. Baik, terima kasih Pastor atas sharingnya yang